siang. Selamat siang. Di sini jenengan nanti akan melakukan coaching dengan Pak Sandi. Nah, Iya. sebelum melakukan coaching tersebut, saya akan melakukan prasupervisi. Siap. Nah, saya akan mengajukan 3 pertanyaan di sini. Iya. Pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dari coaching yang akan dilakukan? Saya ingin mengembangkan tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kunci saya. Mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Ya, itu kunci saya. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang spesifik saya ingin istilahnya mendengarkan menu. Kemudian saya juga akan memberikan sinyal yang kuat dengan mengangguk-anggukkan kepala dan sambil berkata-kata dan Kemudian pertanyaan ketiga, ya. apa saja indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang jenengan inginkan? Koci menjawab pertanyaan saya dengan lancar apa yang sudah saya lakukan, yang saya gali, kemudian menemukan solusi-solusinya sendiri dari hasil pertanyaan-pertanyaan saya. Ya, Silakan dilakukan coaching sekarang. siap. Terima kasih Bu Riri atas kesempatannya. Sukses. Amin. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu Tami, selamat siang juga. Bagaimana Pak Sandi kabarnya hari ini? Saya lihat Pak Sandi kurang semangat hari ini. Iya Kak Bu, wah ini kok terlihat dari wajah saya kurang semangat ya Bu Tami, berarti hafal saya kalau kurang semangat itu kelihatan ya. Ini Bu Tami, saya itu jujur ada masalah sekarang ya. Ini masalah anak-anak itu, biasanya itu sholat zuhurnya itu anak-anak itu rajin kok beberapa hari ini jamaahnya itu sholat zuhurnya itu berkurang gitu Bu Tami. Pantas saja tadi Pak Sandi saya lihat sedikit kurang bersemangat seperti Iya. itu. Ternyata ada kendala atau suatu masalah bahwa di murid-muridnya Pak Sandi untuk sholat zuhurnya kurang bersemangat seperti itu ya. Iya. Karena percakapan ini singkat pada pertemuan ini, apa yang kira-kira ingin Pak Sandi harapkan dari pertemuan pada siang hari ini? Kebetulan itu waktu untuk saya itu seperti yang saya bilang tadi ingin menemukan sebuah solusi yang terbaik dari permasalahan saya saat ini tentang pembiasaan sholat zuhur anak-anak yang mulai tidak antusias, tidak semangat gitu. Sepertinya Bu Tami itu bisa membantu saya gitu. Seperti itu ya. Berarti Pak Sandi menemui saya dalam untuk membicarakan bahwa anak-anak kurang bersemangat dalam melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kira-kira bolehkah saya tahu apa yang menyebabkan anak-anak Pak Sandi ini kurang bersemangat untuk berjamaah sholat zuhurnya? Jadi saya itu kebetulan itu yang paling sering mengajak anak-anak sholat zuhur berjamaah karena memang di sekolah itu hanya ada 2 orang laki-laki. Nah, saya selama ini itu selalu membimbing anak-anak itu. Saya lihat anak-anak itu selama ini selalu antusias, semangat sekali mengikuti sholat zuhur berjamaah. Tetapi kurang lebih 1 minggu kemarin itu saya itu sibuk sekali ya Bu. Ya kebetulan banyak kegiatan di luar, banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Jadinya saya itu tidak sempat mengajak anak-anak, membimbing anak-anak untuk sholat zuhur berjamaah. Kemarin tiba-tiba saya itu kaget gitu. Ketika saya kebetulan ada di sekolah, itu kok anak-anak tidak ada yang azan gitu loh. Apakah itu tidak sholat zuhur sekarang atau bagaimana itu? Oh, berarti dari apa yang sudah diutarakan Pak Sandi bahwa Pak Sandi ini lupa atau jarang Iya. untuk mengajak anak-anak untuk mengerjakan sholat zuhur secara berjamaah begitu ya, Iya. kira-kira ya. Karena kesibukan Iya, saya tadi.
sehingga anak-anak Iya. menjadi tidak antusias lagi Hmm. untuk berjamaah sholat zuhur. Iya. Nah, lebih-lebih lagi untuk memulai azan pun juga tidak Iya, ada seperti itu ya Pak kebetulan ya. seperti itu. Iya. Ya Bu, itulah yang akhirnya membuat saya khawatir itu. Takutnya itu pembiasaan sholat zuhur yang sudah beberapa tahun terakhir itu sudah bagus, itu gara-gara kemarin 1 minggu itu takutnya itu anak-anak antusias dan semangatnya itu terus berkurang gitu. Oh, seperti itu. Iya. Berarti Pak Sandi kira-kira apakah sudah menanyai atau kalau saya boleh tahu apakah Pak Sandi sudah bertanya pada anak-anak tentang mengapa anak-anak ini kok tidak antusias lagi? Yang pasti sudah Bu, karena waktu saya kaget itu kok jajan ya di sekolah itu gimana ini anak-anak, itu langsung saya tanya ya. Saya tadi siang itu sudah bertanya kepada anak-anak, kenapa kok kemarin itu tidak ada yang sholat zuhur, bahkan tidak ada yang azan ya. Terus mereka itu menjawab, karena tidak ada Pak Sandi yang mengajar, jadi tidak ada, jadi anak-anak itu tidak sholat, tidak azan. Terus apalagi anak-anak itu berebut tidak mau, bukan berebut mau, akhirnya mereka itu bahkan sampai ada yang bertengkar gitu. Oh, jadi begitu ya. Kira-kira di sekolah Pak Sandi ada tidak guru lain yang bisa mengajak anak-anak untuk sholat zuhur berjamaah seperti itu? Iya, ada sih Bu, seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa di sekolah saya itu ada orang cowok ya, laki-laki ya. Itu biasanya namanya Pak Febri ya. Nah, Pak Febri itu guru kelas 2 dan kadang itu sering saya bergantian, cuman kemarin itu kan saya itu tidak bisa menemani anak-anak itu 1 minggu full gitu, 1 minggu penuh. Nah, jadi saya itu merasa mungkin itu Pak Febri kalau 1 minggu full itu penuh itu terasa keberatan, sehingga beliau ini mungkin tidak maksimal karena juga pasti menyaksikan jika anak-anak itu mungkin kadang tidak ada yang membimbing, mungkin itu. Iya. Jadi sebenarnya anak-anak ini sudah ada yang membantu yang sudah disebutkan tadi, yakni Pak Febri tadi itu ya. Nah, namun beliau juga ada kegiatan lain sehingga beliau tidak maksimal melaksanakan hal tersebut dalam membantu Pak Sandi. Itu ya. Betul ya Bu. Karena saya lihat itu kan Pak Febri itu juga sedang pendidikan ya. Iya. Sedang pendidikan, jadi kalau 1 minggu full itu sepertinya keberatan beliau karena tugasnya juga harus segera diselesaikan yang jelas. Lalu kira-kira untuk rencana Pak Sandi supaya Pak Febri ini bisa rutin membantu melakukan sholat zuhur agar tidak terulang lagi, bagaimana ini? Ya, yang jelas itu saya beberapa hari ini saya kepikiran bagaimana sih caranya. Saya itu berpikir begini, kalau kerjasama saya dengan Pak Febri saya perbaiki, saya tingkatkan atau komunikasinya itu lebih terjalin ya, mungkin masalah seperti ini bisa tidak terulang kembali. Seperti itu. Iya. Kira-kira Pak Sandi nanti dengan Pak Febri itu akan menjalin kerjasama seperti apa? Ya, yang jelas karena ini kita sama-sama sibuk ya, saya sibuk kadang-kadang, tapi kebetulan kemarin itu 1 minggu itu saya memang tidak bisa mendampingi anak-anak. Ini rencana saya dengan Pak Febri itu kita buat jadwal. Jadi dengan jadwal itu harapannya anak-anak itu tidak hanya bergantung pada saya. Dengan jadwal itu juga kerjasama saya dengan Pak Febri itu lebih baik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, selain itu kita itu bisa membagi waktu. Kalau saya pas hari apa itu memang tidak bisa, saya komunikasikan, Pak besok dengan yang bimbingan anak. Terus kalau beliau yang nggak bisa, saya yang menangani. Ya. Jadi kita sama-sama bisa menyelesaikan pekerjaannya, juga tidak meninggalkan anak-anak untuk bisa rutin lagi seperti itu. Wah, bagus sekali ini rencananya Pak Sandi untuk rencana membimbing anak-anak yang bersama dengan
Febri tadi ya, Iya. dalam menyelesaikan tugasnya masing-masing Iya. dan tuntas masing-masing Iya. seperti itu ya. Ya, juga. Lalu ada nggak rencana-rencana yang lain yang akan dilakukan oleh Pak Sandi sendiri? Ya kalau rencana lain itu kan dari saya dan Pak Febri. Nah jadwalnya tadi sudah rencana saya susun. Selain jadwal saya dengan Pak Febri, saya ingin juga itu membuat jadwal, nah, jadwal dengan anak-anak itu. Karena intinya kan juga membiasakan anak-anak itu ya, membuat jadwal anak-anak untuk bergiliran. Nah ini bergiliran mungkin azan ya, mungkin ujian ya, sehingga mereka itu tidak berebut lagi, tidak mau, bukan berebut tidak mau masalahnya, berebut lagi tidak mau, bahkan ya tidak sampai bertengkar gitu loh ya. Dengan jadwal tersebut harapannya yang pasti nanti anak-anak itu merasa punya tugas, punya tanggung jawab, punya kewajiban yang harus dilakukan, sehingga pembiasaan ini bisa terus berjalan. Wah, pas sekali rencana itu Pak Sandi. Kemudian dalam membuat jadwal nanti bisa juga mengajak anak-anak ya, apa yang sudah diutarakan Pak Sandi tadi. Kira-kira kapan rencana baik ini akan dilaksanakan oleh Pak Sandi? Ya kalau ditanya kapan ya saya Ya. pengennya itu segera Bu, Segera ya. karena ini kan masalahnya pembiasaan, kalau terlalu lama itu takut anak-anak terbiasa lagi yang tidak patutnya. Jadi karena saya khawatir itu ya bisa menjadi lebih buruk, saya pengennya itu segera agar mereka antusias dan semangatnya itu bisa kembali lagi gitu. Kalau begitu rencana yang paling dekat yang akan dilaksanakan Pak Sandi itu apa kira-kira? Dan yang jelas saya ingin komunikasi dulu dengan Pak Febri ya, paling nggak kita susun jadwalnya bersama, kira-kira jadwalnya seperti apa yang paling pas. Nah dari jadwal tersebut kemudian saya itu akan susun juga sama anak-anak. Di anak-anak itu pengennya bagaimana jadwalnya itu nanti saya diskusikan dengan anak-anak. Alhamdulillah bagus sekali Pak. Ya. Semakin cepat nanti juga semakin lebih baik. Pak Sandi bisa segera menangani kendala yang dihadapi, baik permasalahan di anak ataupun menjalin kerjasama dengan Pak Febri tadi ya. Saya tunggu informasi berikutnya tentang solusi Pak Sandi yang sudah Pak Sandi rencanakan Ya, tadi. sudah saya rencanakan. Ya. Ya, pasti Bu, nanti saya akan sharing lagi dengan jenengan, karena saya sepertinya itu bisa menemukan solusi ini dengan jenengan gitu. Iya. Baik Pak Sandi, kita kayaknya sudah di penghujung sesi. Kira-kira dari percakapan mulai awal di siang hari ini apa yang didapatkan oleh Pak Sandi? Tiba-tiba sudah penghujung, tidak terasa ini. Iya, ternyata. Waktu kita singkat memang ini. Iya. Ya, yang jelas yang saya dapatkan itu sebuah solusi ya buat saya. Itu yang awalnya tadi merasa bingung ya, mencari solusi bagaimana sih biar agar pembiasaan sholat dulu anak-anak itu bisa semangat lagi, bisa antusias lagi. Sekarang saya sedikit punya gambaran gitu untuk mengatasi hal tersebut, untuk menyelesaikannya. Dan jelas saya terima kasih banyak kepada Bu Tami ya, karena sudah membantu saya ini meringankan beban saya beberapa hari ini. Paling tidak sekarang saya bisa lah apa yang saya lakukan nanti saya punya gambaran, dan semoga apa yang saya rencanakan nanti bisa terwujud ya. Sama-sama Pak Sandi, semoga Pak Sandi lancar dalam melaksanakan rencananya tadi dan senantiasa Allah selalu membantu Pak Amin, Sandi amin. dalam menjalankan kegiatan itu bersama anak-anak. Terima kasih Pak Sandi Sama-sama Bu. atas waktunya ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya permisi ya Bu. Ya, silakan Pak Sandi. Alhamdulillah lancar Bu Sri. Bagaimana perasaan setelah konsultasi? Alhamdulillah, saya lega sekali sudah praktek menjadi coach untuk coaching saya Pak Dana. Seperti itu, Bri. Oke, ini itu ya. Kan tadi saya sudah melakukan pras supervisi. Nah, sekarang saya akan mengadakan pras supervisi. Jadi ada beberapa pertanyaan saya amati tadi. Sudah kita tulis ya.
apa yang jenengan lakukan pada saat melakukan coaching tadi yang mengacu pada indikator pencapaian dalam pengembangan yang diinginkan tadi? Saya selalu fokus pada Pak Candi, kemudian mendengarkan Pak Candi dengan seksama. Terus saya menggunakan teknik rasa itu yang pertama prinsip saya menerima apa yang disampaikan dari coachingnya. Kemudian yang kedua adalah appreciate. Saya selalu mengapresiasi Pak Candi dengan saya berkata oh iya seperti itu, dan juga saya melakukan bahasa tubuh mengangguk-angguk kepala saya. Ya. Nah, kemudian untuk menyampaikan hasil observasi. Oh iya. Menurut saya yang tadi sudah memperhatikan pembicara dan juga sudah mendengarkan ini. Baik Bu Sri, Ya. dari observasi saya tadi ya, Ya. saya kira Bu Sri sudah melakukan apa yang dicapai, apa yang dibahas tadi, terutama menggunakan rasa tadi. Iya. Ya, sudah mendengarkan penuh, kemudian juga bisa menemukan solusi, kemudian juga ada apa, fokus dengan diskusi. Iya. Ya, kemudian untuk kompetensi apa lagi yang dikembangkan? Saya ingin A yang kedua yakni rasa, A yang kedua tentang as, jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk si coaching saya. Itu yang saya kembangkan. Dan juga ya pada apa istilahnya kompetensi coaching yang lain tentang mendengarkan penuh pada coaching saya. Ya, Atau istilahnya mendengarkan aktif gitu. Ya. oke. Di sini saya akan memberikan hasil observasi saya, ya, untuk coachingnya Bu Sri hari ini sudah cukup bagus. Tahu semua. Balik benar sampai. Enggak, berarti kau usah sudah. Sudah selesai. Sudah selesai. Oh, iya. Lu kok balik teman-teman? Aduh. Apa balik ini? Oke. Penutup closing dulu ya. Ya Bu Sri, untuk coaching hari ini sudah bagus. Kita juga sudah melakukan supervisi. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kedepannya Bu Sri bisa lebih melakukan coaching yang lebih baik lagi, lebih baik. Ya, tetap semangat ya Bu Sri. Terima kasih